Black tampak benar, dan dia benar-benar panik. Bagaimanapun, dia pertama kali mengusulkan untuk bersama-sama menargetkan Gilgamesh. Untuk tiran ini yang tidak menghormati para dewa, ini tidak diragukan lagi adalah kejahatan besar. Ketakutan di mata Black tidak bisa disembunyikan. Bagaimanapun, Gilgamesh adalah orang percaya yang telah benar-benar membunuh para dewa dalam pertempuran cawan suci, yaitu, mereka adalah pesertanya. Pedang di tanganku. Bimbing aku menuju kemenangan. Pada saat ini, Raja Ksatria Arthur tampaknya tidak lagi peduli dengan apa yang disebut intimidasi. Lagi pula, kekuatan Gilgamesh tidak ada untuk menggertaknya sama sekali. Saya melihat pedang kemenangan dipegang di tangan gadis mungil menyalakan cahaya pedang biru perak yang agung, seperti 1000 bidang bintang, dipotong dengan satu pedang, seperti bintang jatuh di langit. Dunia berantakan. Semuanya rusak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Gilgamesh, kamu terlalu sombong. Ini adalah dosa asal. Kamu harus dihukum. Kekuatan Night King benar-benar menakutkan, dan dia layak menjadi salah satu roh heroik terkuat. Pelangi panjang yang dipotong oleh pedang ini menelan sosok Gilgamesh dalam sekejap. Namun, Qin Yichen sedikit menyipitkan matanya. Meskipun pedangnya mungkin kuat, dia sepertinya tidak bisa melukai Gilgamesh. Aku melihat sosok emas yang masih setinggi raja, melangkah keluar dari cahaya pedang perak dan biru. Armor Gilgamesh bersinar terang, dan dia harus menghadapi pukulan ini. Tapi sepertinya untuk mempertahankan keagungan rajanya, dia tidak menghindarinya, tapi menghadapi cahaya pedang, berjalan menuju Arthur seperti pendaratan raja. Sombong. Gadis idiot. Idiotmu masih sama. Dibandingkan dengan Gilgamesh, sosok Raja Ksatria Arthur tidak diragukan lagi mungil, dan bahkan di depan yang pertama, Wang Wei-nya, yang dihormati oleh orang-orang yang dia selamatkan, tidak diragukan lagi hancur. Klik. Gilgamesh keluar, dan dia memegang pedang sumpah dengan ujung jarinya. Arogansi dalam ekspresinya telah mencapai ekstrim. Dia bahkan tidak lagi mengejek Raja Ksatria, tetapi melihat babi paling bodoh. Apakah kamu sombong? Hanya orang idiot sepertimu yang bisa menganggap temperamen yang seharusnya dimiliki raja sebagai arogan. Anda, Raja Ksatria Arthur terkejut. Dia penuh dengan badai. Namun, di bawah mata Gilgamesh yang haus darah, pedangnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketakutan, dan perang yang terkandung dalam pedang suci. Tak terkalahkan, semua orang gemetar hebat. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan Gilgamesh, berubah menjadi roh heroik, dan tertidur di penghalang kerikil Olympus. Kekuatan mereka tidak banyak berubah dari itu dalam hidup mereka, yaitu sulit untuk menjadi lebih kuat. Kekalahan terakhir benar-benar membuatnya memahami kesenjangan antara dirinya dan Gilgamesh. Jenis penghinaan untuk dirinya sendiri, jenis menghancurkan dengan kekuatan yang tak tertahankan, tampaknya hanya pertempuran terakhir dari Holy Grail. Ulangi. Pedang sumpah kemenangan gemetar, mungkin karena Gilgamesh begitu kuat sehingga menghancurkan semua jalan yang berisi kemenangan. Tapi bahkan Gilgamesh tidak bisa membuat kemuliaan ini hanya dengan 2 jari. Pedang legendaris itu sangat bergetar. Pindah. Hah, apakah ini cara rajamu? Ini sangat rentan. Gilgamesh mencibir. Untuk jenderalnya yang kalah, kebaikan dan persetujuan sekecil apapun terbuang sia-sia. Dia tahu keterampilan gadis idiot ini. Dibandingkan dengan itu, yang paling menarik baginya adalah, hei, dewa tertinggi di sana, tidakkah kamu berencana untuk menyebut namamu? Lalu padatkan ketuhananmu untuk menyenangkan raja ini. Tolong. Mata Qin Yichen membeku. Provokasi arogan Gilgamesh ditujukan padanya, dan yang terakhir benar-benar menyebut kekuatannya untuk menyenangkan. Ini benar-benar pria yang tidak menghormati para dewa. Tapi untuk beberapa alasan, Qin Yichen sebenarnya tidak marah, karena dia bukan dewa alam semesta ini. Dibandingkan dengan marah, dia ingin tertawa. Orang seperti ini yang tidak menghormati para dewa dapat menulis legenda dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik paling menakutkan di suatu zaman. Itu sendiri sangat menarik. Namun, Gilgamesh tidak terlalu memikirkannya. Dia juga penasaran, Tuhan manakah yang merupakan inkarnasi dari dewa tertinggi dengan rambut hitam dan mata hitam yang sangat aneh ini? Apakah dewa tertinggi yang menerobos tahun-tahun ini? Gilgamesh tampaknya bergumam pada dirinya sendiri. Dia memegang pedang sumpah kemenangan di satu tangan, tetapi perlahan-lahan mengangkat tangan yang lain dan mengarahkannya ke Qin Yichen. Dalam sekejap, pusaran emas di telapak tangan berubah menjadi cahaya intens yang membuat semua makhluk hidup gemetar. Itu sekuat Raja Ksatria yang dicekik oleh salah satu telapak tangannya. Belum lagi Ana dan Kasa. Bisakah mereka meringkuk dan menggigil saat ini? Setelah ketakutan setengah mati, itu sudah cukup untuk menjelaskan. Mereka sangat religius. Pusaran air emas penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, membuat mata Qin Yichen bersinar. Ini adalah deklarasi perang terhadap dirinya sendiri. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa permusuhan Gilgamesh terhadap Basaka dan Night King Arthur tidak kuat. Dia hanya mengalahkan dan menekannya. Tetapi dia dan Black yang berpartisipasi dalam pertempuran Holy Grail penuh dengan kekejaman untuk dihancurkan.
Qin Yichen diam-diam mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin bergerak tanpa alasan lain. Bagaimanapun, dia telah menilai sebelumnya bahwa pertempuran cawan suci ini sebenarnya adalah godaan Ares untuk melawannya. Metodenya tidak sesuai dengan alam semesta ini, dan dia tidak ingin mengekspos lebih banyak dan menyebabkan banyak masalah. Namun, Divine Power Gilgamesh yang sangat ditargetkan membuat Qin Yichen tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari. Pihak lain adalah seorang tiran yang tidak memiliki keraguan tentang identitas yang disebut dewa tertinggi. Orang gila, yang tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Dalam hal itu, kalau begitu biarkan aku mengerti seberapa kuat yang disebut pahlawan terkuat di dunia ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pedang ajaib keluar dari sarungnya, dan ujungnya melonjak. Saat Qin Yichen menghunus pedangnya, kecemerlangan di telapak tangan Gilgamesh juga berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus segalanya, seperti lautan luas yang diubah oleh cahaya, menghancurkan segalanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan yang dipenuhi dengan kengerian dan kebrutalan membuat tampilan Black menjadi ngeri, marah sekaligus ketakutan. Yang membuat geram adalah tiran ini tidak menghormati dewa tertinggi, dan menganggap kekuatan dewa tertinggi sebagai permainan untuk menyenangkannya. Kengeriannya adalah Gilgamesh tetaplah Gilgamesh. Raja dari raja-raja zaman heroik, tiran arogan, alien yang penuh dengan penghinaan terhadap dewa. Bahkan jika dia menjadi pahlawan, kekuatannya masih menakutkan, dan meskipun dewa tertinggi itu kuat, bagaimanapun juga, ini adalah inkarnasi dari dewa-dewa tertinggi. Akankah inkarnasi ini dihancurkan oleh telapak tangan Gilgamesh dan berubah menjadi bubuk? Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kecemerlangan menghancurkan segalanya. Tetapi dalam kecemerlangan ilahi yang mempesona itu, saya melihat sinar cahaya pedang memotong segalanya. Memotong duri dan duri. Dan pedang itu mungkin sangat kuat sehingga tampaknya menghalangi yang pertama. Dan itu pasti akan dipotong menjadi dua. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Langit menjadi terang, dan Gilgamesh melihat melalui celah jari yang terangkat sebilah pisau tajam yang menunjuk ke arahnya. Senjatamu, apakah itu pisau?